Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada mbak-mbak yang nanti akan membuka massage kosmetik ya, atau pijat kecantikan. Perlu saya beritahukan dulu bahwa pijat kecantikan selama ini belum ada. Artinya secara terbuka ataupun secara umum belum ada yang membuka pijat kecantikan. Nah, ini mudah-mudahan bapak yang bercita-cita ingin buka massage kecantikan atau pijat kecantikan mudah-mudahan berhasil ya. Sekarang saya sampaikan materi tentang massage kecantikan atau pijat kecantikan, yaitu yang dimaksud massage kecantikan ataupun pijat kecantikan adalah pijat yang untuk memelihara kesehatan kulit, juga kecantikan wajah, dan juga untuk memberikan kenyamanan pada muka. Jadi samping nanti mungkin bisa mempercantik wajahnya pasien, juga bisa memberikan kenyamanan pasien. Itu maksud daripada pijat kecantikan. Nah, sekarang apa tujuan daripada pijat kecantikan itu? Yang pertama, untuk membersihkan kulit. Jadi setiap orang ini setiap kali kan mesti berkeringat, nah, berminyak, apalagi wanita itu yang punya kulit berminyak atau muka berminyak kan nggak senang. Ini kita bisa membersihkan juga lewat pijat kecantikan atau massage kosmetik nih. Kemudian tujuan yang kedua, menghaluskan kulit. Nah, mungkin ada yang mempunyai kerutan pada wajah, entah itu pada pipinya atau pada dahinya atau sekitar hidung, itu mengkerut, bisa kita massage dengan massage kosmetik menjadi halus. Kemudian yang ketiga, selain kita memperbaiki wajah, juga bisa mencegah memutihnya rambut atau uban, mencegah timbulnya uban. Nah, tapi kalau orangnya sudah 60 tahun ya tak bisa dicegah, namanya sudah tua. Tapi kalau masih umur 20, 25 masa ada beban, ini kan belum waktunya ya, kita bisa cegah. Ya, tapi kita hanya berusaha ya untuk mencegah. Kemudian lainnya menghilangkan jerawat. Jadi nanti kalau misalnya ada pasien yang dahinya atau wajahnya penuh dengan jerawat, kita bisa memassage kosmetik dengan menghilangkan jerawatnya ini. Jadi tujuan-tujuannya membersihkan, menghaluskan, menghilangkan jerawat, juga mencegah keputihan rambut. Nah, ini nanti kalau berhasil, insya Allah Anda termasuk salah satu perintis pijat kecantikan. Nah, selain itu, selain wajah dan rambut, ini ada lagi, yaitu pemeliharaan payudara. Nah, ini nanti kalau ada orang yang senang bergaya, bentuknya diperbaiki bisa, atau kurang besar ya bisa. Nah, itu tujuan-tujuan daripada massage kosmetik. Nah, sekarang yang perlu kita tangani atau daerah-daerah yang harus dipijat atau yang dimassage, pertama pada wajah dulu, yaitu dari dahi. Dari dahi dimulai dari alis naik sampai ke batas rambut. Nah, ini bonekanya ada 3, ada yang paron, ada yang berdua, demok bareng nggak apa-apa ya. Ya, dirapat dulu daerah yang harus dimassage itu. Pertama dari dahi, dimulai dari alis atau ya alis saja ke atas sampai batas rambut. Jadi rambut pertama ya.
Kemudian yang kedua atau bagian yang kedua dari alis itu dari tengah menyamping ke kanan dan ke kiri. Pada bagian alis dari tengah nyamping ke kanan dan menyamping ke kiri. Ini lokasi kedua. Ya, sudah. Setelah itu lokasi yang ketiga pada kelopak mata. Kelopak mata itu di bawah alis, di atas biji mata, lekukan tulang yang ada kelopaknya mata itu. Dihitung dari dekat hidung ke samping sampai pelipis. Dari dekat hidung sampai ke pelipis. Nah, itu setelah bagian ketiga, sekarang bagian keempat, masih kelopak mata lagi di bawah rambut mata atau bahasa Jawanya hidup, juga dihitung atau dimulai dari dekat hidung ke samping lagi, dekat sampai pelipis lagi. Nah, di situ sudah 1, 2, 3, 4. Sekarang daerah yang kelima, daerah yang harus ditangani atau dimasase. Yang kelima, dari atas bibir pas tengah irung itu, tengah singgetan irung, dari situ ke samping-samping, samping kanan dan samping kiri. Ya, dari pertengahan hidung, singgetan hidung itu ke samping kanan dan ke samping kiri. Ya. Untuk daerah selanjutnya di bawah bibir. Ya, pas bawah bibir itu juga dari tengah-tengah ke samping kanan dan ke samping kiri daerahnya. Ya, sudah. Bibir bisa ya, bawah bibir dari tengah ke samping kanan samping kiri, sambil diraba-raba alat peraganya. Nanti kalau di rumah bisa ngeraba bibirnya sendiri-sendiri. Ya, untuk lokasi selanjutnya daerah pipi. Daerah pipi itu tengah-tengahnya dimulai dari rahang atas. Rahang atas, urutan bibir atas tadi, tapi pas rahang ke belakang. Ke belakang. Sampai dekat telinga ya. Sampai dekat telinga. Nah, sudah. Setelah itu daerah selanjutnya, daerah yang ditangani selanjutnya adalah daerah pelipis. Dari pelipis, di pelipis ini dari akhir mata, di tengah-tengah akhir mata bagian samping ke belakang. Dari habis mata ke belakang sampai dekat telinga. Nah, itu daerah-daerah yang harus dikerjakan atau dimasas untuk bagian dahi ataupun bagian wajah. Nah, ini baru bagian depan nih, di belakang belum nih. Jadi untuk dahi sudah cukup sampai sini untuk dahinya. Yang terakhir pada pelipis akhir mata ke belakang dekat telinga. Untuk daerah selanjutnya yaitu di pinggir leher depan. Ini ada dua, samping kanan leher dan samping kiri leher bagian depan. Ya, dicari pada alat peraganya kanan leher dan kiri leher bagian depan. Caranya situ. Ya. Setelah itu kita pindah ke telapak tangan, yaitu titik pada pertemuan antara jempol dan telunjuk tangan. Ya, antara jempol dan telunjuk tangan itu di pertemuannya itu, di tekukannya, ojo pas ombone tapi pas tekukannya. Nah, di situ. Kemudian selanjutnya bagian depan yang terakhir pada ulu hati. Wah, ulu hati ini cari sendiri tepatnya di mana ya. Nanti kalau ingin tepat ya ulu hatinya sendiri di raba-raba. Nah, itu bagian depan. Sekarang kita balik alat peraganya. Setelah bagian depan pada ulu hati sudah selesai, kita balik alat peraga. Yaitu bagian pertama adalah
C3 atau cervicalis 3 pada medula oblongata, yaitu antara kepala dan leher, sambungan antara kepala dan leher. Darahnya udah. Setelah itu di tepi-tepinya atau pinggirnya itu medula oblongata atau tepinya sambungan kepala dan leher tadi. Nah, pinggir-pinggirnya Jadi kalau manusia langsung ya jelas. Ya. Jadi setelah pada sumsum tulang belakang atau medula oblongata, terus sampingnya. Jadi itu kalau memijat menggunakan 2 jari. Kalau pada medula oblongata tadi cukup 1 jari, tapi kalau pinggirnya harus pakai 2 jari. Ya. Nah, selanjutnya sekarang kita pindah ke punggung, yaitu T6 dan T7 di dekat skapula. Jadi itu arealnya atau daerahnya sepanjang skapula. Panjang skapula. Ya, skapula. Ya. Nah, skapula jadi T6 sampai T7, thoracalis sampai thoracalis 7 pada atau dekat skapula. Kemudian yang terakhir sekarang posisi alat peraga didirikan atau didudukkan. Alat peraga didirikan atau didudukkan, yaitu daerah yang harus dimasas di bahu dekat leher, mepet leher. Di bahu mepet leher. Nah, ini posisi yang terakhir. Jadi kita walaupun memelihara kecantikan wajah ataupun memelihara kesehatan wajah, rambut, juga lainnya tadi, posisinya tetap harus 3 ini. Posisi depan, juga posisi belakang, juga posisi duduk. Nah, ini daerah-daerah yang harus kita tangani dalam menjalankan perawatan kesehatan pada kecantikan.